Shirone menyadari bahwa manusia tidak mungkin bisa menghitung nilai cahaya. Dia tiba-tiba memahami tentang zona roh, suatu kondisi di mana pikiran penyihir menjadi sangat tajam, memungkinkan mereka merasakan segala sesuatu di sekitar, bahkan menghitung jumlah daun dari jarak jauh. Alpes pernah menjelaskan bahwa orang yang mencapai tingkatan ini, dapat menggunakan indera keenam untuk merasakan dunia, dan pada akhirnya mengendalikan fenomena. Daripada mencoba menghitung, Shirone memutuskan untuk merasakan segalanya sekaligus. Seketika itu juga, tubuhnya diselimuti oleh aliran energi, dan cahaya yang menyilaukan. 9 hari sebelum sebuah acara penting, para peserta di kelas mulai memperhatikan penampilan Shirone yang memar. Mereka bertanya-tanya apakah dia berlatih dengan ceroboh tanpa perlindungan apapun. Sementara itu, Shirone sedang meninjau catatannya. Dia menyadari percobaan teleportasi pertamanya telah gagal. Mengabaikan perhitungan rumit, Shirone memutuskan untuk terjun ke praktek, menerima risiko untuk memperbaiki kesalahan. Proses latihannya sangat keras, dia terus-menerus gagal, dan menderita sakit saat tubuhnya terlempar. Setelah setiap percobaan, dia mencatat kesalahan terkecil, meskipun tahu ini adalah metode yang gila. Shirone percaya bahwa tubuh akan mengingat perasaan dan belajar sendiri lebih baik daripada teori. Dia dengan gigih mengulang proses ini, hari demi hari, hingga hitungan mundur berakhir. Larut malam, Shirone melangkah gontai, napasnya berat. Ia khawatir tentang ujian besok, merasa buntu karena setiap kali satu kesalahan diperbaiki, kesalahan lain muncul. Merasa tidak ada lagi yang bisa diubah, ia bertekad untuk berhasil bagaimanapun caranya. Shirone menenangkan diri, menyingkirkan kelelahan dan kekecewaan, mengerahkan semua kekuatan dan tekadnya. Pada saat yang menentukan, ia mengerahkan seluruh energinya, berteriak keras, dan menghentakkan kakinya ke tanah untuk melakukan teleportasi. Seketika, aliran energi raksasa yang menyilaukan meledak dari posisinya, menciptakan guncangan yang kuat. Setelah malam latihan yang melelahkan, Shirone akhirnya berhasil berteleportasi. Meskipun jatuh dengan agak canggung, dia senang menyadari tidak ada rasa sakit sama sekali. Alih-alih istirahat, keberhasilan awal semakin mendorong Shirone untuk terus berlatih agar bisa menghubungkan teleportasi. Keesokan paginya, hari ujian telah tiba. Di tempat lain, pelayan datang mengunjungi Mark. Mark tampak sangat percaya diri, mengklaim dia merasa hebat dan akan dengan mudah lulus ujian teleportasi 700 meter untuk naik ke kelas 5. Pada hari ujian, ketika Maria baru saja meninggalkan sebuah ruangan, dia tiba-tiba dihentikan oleh Mark. Dia mempertanyakan ketidakhadirannya di lapangan latihan, menganggapnya sedang belajar karena kemampuannya yang buruk. Mark mengejek nilai Maria dan menyarankan dia untuk mengamati orang lain agar belajar daripada berlatih sendiri. Terjebak dalam situasi sulit, Maria canggung mengucapkan semoga Mark berhasil dalam ujiannya. Sikap Mark segera berubah menakutkan, dia menyindir kebaikan Maria. Di hadapan ancaman itu, Maria khawatir berpikir bahwa Mark berniat mengadu kepada guru. Maria terpaku saat Mark menghalanginya, tidak mengerti bagaimana dia bisa tahu niatnya. Mark tertawa terbahak-bahak, mengatakan dia hanya mengujinya. Dia menjelaskan bahwa dia punya cara mengumpulkan informasi dan merasa mencurigakan jika orang pemalu seperti Maria pergi ke ruang guru. Sikap Mark tiba-tiba menjadi agresif, dia mendekat dan mengancam Maria bahwa perlakuan baik saat ini hanya karena mereka teman sekelas. Dia memperingatkan Maria tentang apa yang akan terjadi ketika dia menjadi senior, membuat Maria gemetar ketakutan. Mark terus mengejek sifat penakutnya, mengklaim bahwa Maria tidak pantas menjadi penyihir, dan meremehkan fakta bahwa dia 4 tahun lebih tua, namun masih sekelas dengannya. Setelah memberikan peringatan terakhirnya, dia pergi, meninggalkan Maria tergeletak di lantai dalam kengerian. Maria menangis sendirian, hatinya dipenuhi ketakutan. Sementara itu, Mark dengan cepat mengumpulkan sekelompok siswa untuk merencanakan cara menghalangi Shirone dalam ujian teleportasi. Mereka menyusun strategi, di mana 2 orang akan mengikuti Shirone untuk mengganggunya, sementara 2 orang lainnya akan melindungi Mark. Tujuan mereka adalah menyingkirkan Shirone dalam 10 giliran teleportasi pertama. Ketika seorang anggota kelompok ragu-ragu, Mark menggunakan posisi ayahnya dan janji pekerjaan di masa depan untuk menenangkan dan membeli kesetiaan mereka. Dengan rencana yang telah diatur, Mark yakin tidak ada yang bisa salah. Ujian teleportasi berlangsung di jembatan tak terlewati, sebuah jurang terjal di antara 2 gunung. Para siswa telah berkumpul di bawah pengawasan Dewan Penguji, termasuk Kepala Sekolah Alpeas dan Profesor Etela. Setelah kilatan sihir, Etela mengumumkan ujian akan dimulai 10 menit lagi. Sementara peserta lain melakukan pemanasan, Shirone tampak cemas. Para siswa terkejut menyadari bahwa jembatan itu sebenarnya hanyalah tali tipis yang membentang di atas jurang dalam. Sementara itu, Mark dan kelompoknya telah bersembunyi di posisi yang menguntungkan. Dari kejauhan, seseorang menggunakan teropong mengamati garis start untuk mencari Shirone. Sementara siswa lain berkumpul, Criella antusias menggunakan teropong untuk mengamati, ingin menyemangati Shirone.
Amy di sampingnya tampak tidak peduli, menganggap itu sia-sia. Namun dalam hati diam-diam khawatir apakah ia bisa melakukan sihir teleportasi. Di tempat lain, Mark bertanya kepada anak buahnya apakah Shirone sudah ditemukan untuk melaksanakan rencana. Siswa itu dengan takut melaporkan bahwa Shirone tidak ada di area ujian, membuat Mark terkejut. Ternyata, Shirone tertidur di hutan. Ia tiba-tiba terbangun, panik menyadari ia terlambat untuk ujian, dan buru-buru pergi.